Ya, assalamualaikum teman-teman. Video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul dan kita sepertinya memang harus membuatin videonya untuk menjelaskan. Itu banyak banget yang keyboard laptopnya itu cepat rusak. Bahkan udah ganti sampai berapa kali masih aja rusak. Nah, ini salah satu komennya ini udah sampai 3 kali rusak atau 3 kali ganti ya ini ya. Nanti kita liatin komen-komen yang lain juga. Tapi sebelum memulainya ini dipastikan teman-teman udah ngelihat video yang ini ya, karena kan komen yang paling banyak itu di video ini sama di beberapa video lain yang membahas tentang seri laptop A, seri laptop B, kok ini keyboardnya udah sampai ganti berapa kali masih sering rusak juga. Nah ini soalnya kita udah ada tipsnya ini, bagaimana keyboard itu biar awet. Nah sebelum lanjut nanti teman-teman buka ini dulu ya biar nggak gagal paham, karena ini kita meneruskan dari yang ini. Video yang sekarang itu kita meneruskan dari yang ini. Kita udah nyiapin sampelnya juga tuh. Kalau video yang tadi itu wajib dilihat dulu ya, atau belakangan terserah, tapi kalau yang ini sunnah sih, hitungannya sunnah, tapi ini membantu banget nih. Ini buat penjelasan juga, ini yang video yang ini nanti membantu juga. Kalau mau dilihat ya hukumnya sunnah. Ini ada sampel juga, dia sudah udah ganti keyboard sampai 3 kali. Waduh ya ampun, karena lama nggak dipakai rusak lagi. Ini salah satu contohnya. Kalau yang ini baru sekitaran 1 bulan udah rusak lagi ya. Ini baru sekitaran 1 bulan udah rusak lagi, baru sebulan ganti kayaknya ya. Nah kalau yang ini malah baru seminggu udah 10 rombong yang nggak fungsi, maksudnya mungkin 10 tombol ya. Dan bawahnya itu laptop saya Acer udah 3 kali ganti keyboard tapi nggak mampu bertahan lama, hanya 2 hari paling lama, habis itu banyak tombol nggak fungsi. Wah ini 2 hari ini lebih ngeri lagi nih. Oke sekarang kita bahas ya. Oke, pembahasan kita melanjutkan yang ini ya. Jadi itu tadi harus wajib ini dilihat dulu karena pembahasan kita yang sekarang melanjutkan dari yang ini. Jadi untuk pembahasan yang sekarang kita anggap teman-teman udah tahu ini ya, udah tahu yang bagian ini gitu loh, udah paham. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari jenis atau kualitas keyboardnya. Ini bisa teman-teman lihat. Itu yang paling atas adalah original, maksudnya original itu apa? Terus di bawahnya ini ada OM, original equipment manufacture, terus di bawahnya ada KW. Sebenarnya di bawahnya lagi macam-macam lagi, itu ada mungkin KW1, KW sekian atau super copy dan lain-lain. Ini dulu yang mesti teman-teman pahami dulu ya. Dari sisi material atau dari sisi kualitas, yang kita rekomendasikan atau yang sering kita jual di sini adalah yang ini. Yang OM. Kalau original itu bedanya ini ya. Barangnya sama, cuman ini, kalau yang original itu yang mengeluarkan pabrikan atau service center, tapi kalau yang OM itu yang mengeluarkan distributor. Misalnya gini, teman-teman pernah lihat ada ban motor merek Honda ya? Itu kan sebenarnya bukan mereknya Honda sebenarnya. Bener nggak? Coba dilihat bannya itu kan nggak ada ban murni yang mereknya Honda, nggak ada. Adanya bannya mungkin mereknya Federal atau mungkin IRC atau apa, tapi dibungkus pakai plastik Honda kan, itu namanya originalnya Honda itu misalnya. Tapi kalau misalnya sebagai bungkusnya itu nanti Federal, berarti dia masuknya kategori OM, original equipment manufacture. Nah sampai sini teman-teman udah ngerti ya. Nah misalnya belinya yang kayak gini, itu sudah dipastikan memang nggak akan awet, dipastikan nggak akan awet. Walaupun pemasangannya bagus, itu juga kemungkinan awetnya ya gitulah pokoknya kalau dapat barang yang ini ya. Tapi kalau dapat barang yang ini itu kemungkinan besarnya awet dengan syarat pemasangannya harus benar. Nanti kita tunjukin pemasangan yang benar tuh kayak gimana. Sekilas info fungsinya spare part yang KW itu buat apa sih? Nah itu fungsinya yang sebenarnya itu ketika kita punya laptop tapi laptopnya ada kerusakan terus mau kita jual supaya harganya nggak jatuh, kita pakai spare part yang KW, karena ketika proses jual beli, ketika dicek semuanya itu kan nanti laptopnya dalam kondisi normal. Tapi kalau untuk dipakai pribadi harian, rekomendasinya pakainya yang ini, tahu ini. Jadi itu dulu untuk apa namanya fungsinya spare part KW itu untuk apa. Selanjutnya kita perlu memperhatikan dalam pemasangan keyboardnya. Tadi kan ini kan ada yang sampai ganti 3 kali, itu
tetap rusak atau dan lain-lain ya, tadi udah dibaca ya, sampai ganti 2 kali 3 kali itu masih cepat rusak, bahkan dalam waktu 2 hari sebulan itu langsung cepat rusak. Nah ini kita kasih contoh, yang atas ini adalah keyboard yang biasa, bukan yang tanam. Kalau yang ini adalah keyboard yang tanam. Nanti kita liatin ya perbedaannya. Nah ini kalau dari pabrikan ini kita lihat ya, ini kabel keyboard tuh, ini di bagian sini ini ada perekatnya. Ini masih bawaan pabrikan ya, ini ada perekatnya tuh merekat ya, khusus bagian sini dia direkatkan. Nah yang ini juga sama tuh, itu ada perekatnya nempel, coba ya tuh. Nah kalau ini kan keyboard yang masih bawaan pabrikan nih. Nah nanti kalau misalnya sudah ganti keyboard yang baru itu juga sebenarnya sama, ada perekatnya, tapi kayak semacam double tip 3M gitu loh teman-teman ya. Tahu kan yang apa ini coklat itu apa, kertasnya coklat, tapi dia itu belum direkatkan. Nah kalau ini kan udah rekat nih. Ini karena kita nggak ada sampel yang keyboard yang baru, ini kita coba dulu ya, ini kita lepas dulu. Nah yang kita maksud tadi seperti ini ya, anggap aja ini keyboard yang masih baru berupa spare part ya, bukan bawaan pabrikan yang dari laptopnya itu, tapi ini kita beli baru, keyboardnya beli baru. Nah ini wujudnya kayak gini nih, yang putih ini kita pakai perwakilan double tip ya, aslinya ya sama double tip, cuman dia pakainya modelnya 3M, warnanya coklat gitu. Ini ketika kita masih baru beli kayak gini nih, itu kita sering banget nemuin kasus yang kayak gini, yang datang ke tempat kita setelah kita buka keyboardnya, itu ininya tuh belum dilepas gitu loh, ininya belum dilepas sama yang masang sebelumnya gitu. Kita buat contoh ya, ini kayak double tip biasa, ini harus dilepas. Nah jadi ketika keyboardnya mau dipasang, ini tuh harus dilepas dulu. Nah kayak gini, dilepas dulu, udah, terus direkatkan dulu begini. Nah ini untuk keyboard yang baru ya, kita sering banget nemuin kayak gitu, yang kasus-kasus ini tadi. Mas saya ganti keyboard di sana baru sebulan, baru 2 bulan kok rusak-rusak terus gitu loh. Setelah pas ganti di sini kita bongkar, posisinya kayak itu tadi, ininya belum dilepas gitu loh, ininya belum dilepas ya, itu vital banget gitu loh. Nah harusnya dilepas terus direkatkan kayak gini tuh. Nah kan jadi kayak gini, ini harus ini tuh. Ini ada contoh yang ini bawaan pabrikan ya, ini udah direkatkan sama pabrikan kalau ini. Nah itu masalah perekat, apakah ini sudah dipasang. Coba aja teman-teman lihat keyboard yang lama yang udah diganti itu pasti kayak gini, atau ada ininya enggak, warnanya coklat biasanya atau krem gitu. Terus yang selanjutnya setelah masalah ini, ketika masang, ini kan keyboard tanam nih, ada bolongannya tuh. Tuh ada bolongannya putih-putih ya. Itu biasanya kalau tempat-tempat yang pengen terlihat kokoh pemasangannya, itu dia pakai lem tembak atau pakai solder. Itu pakai lem tembak atau solder supaya tertanam lagi gitu loh, keyboardnya supaya tertanam lagi. Ini kan kelihatan tuh ada bolongan-bolongannya ya. Nah itu biasanya mereka pakai lem tembak atau pakai solder gitu loh. Nah sekarang kita lihat isinya keyboard itu, sirkuit jaringan dalamnya itu adalah seperti ini. Nah ini dalamannya keyboard itu sirkuit kelistrikannya terbuat dari plastik. Nah plastik itu kalau kena panas, nah jadinya gimana coba, dipikir sendiri. Untuk awal-awal memang nggak kerasa rusak, tapi nanti ke depannya itu nanti akan nggak awet dia jadinya gitu loh. Nah kita bisa menyimpulkan itu bikin nggak awet dari mana ya, ini kayak ini tadi yang banyak komen-komen ini, yang datang ke tempat kita loh, bukan yang ini cuma contoh ya, yang datang ke tempat kita itu yang sering-sering rusak, itu setelah kita buka ya hasilnya seperti itu. Pertama ininya nggak dipasang, kedua dia masangnya pakai pemanas, pakai lem tembak, kalau nggak pakai solder. Nah terus caranya gimana, kita udah pernah buatin video di ya kayaknya sebelumnya, nanti coba kita cari linknya ya, kita taruh di deskripsi. Kita cara masangnya nggak pakai pemanas, jadi itu biar apa ya, tujuannya memang biar lebih awet, tujuan kita itu gitu. Kita nggak pakai pemanas itu tadi ya karena kita mikirnya supaya awet gitu loh, dan itu sudah terbukti sih dari, pokoknya yang ganti keyboard di sini ibaratnya yang ganti 100 orang itu paling yang trouble lagi atau rusak cuma 1-2. Jadi 1-2 berbanding dengan 100 misalnya, itu jumlahnya kan sangat sedikit banget ya itu ya.
Tapi ya itu tadi, kalau yang pakai pemanas banyak banget kasusnya, cepet banget rusak yang datang ke tempat kita. Maksudnya dari masangnya di tempat lain, terus baru sebentar kok rusak. Nah akhirnya dia nyoba masang di sini gitu, ganti keyboard di sini. Ya semoga videonya bermanfaat ya.